Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Mutiara Devi Septiovani bersama kedua teman saya Eris Harimawati dan Eviana Magizudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Go Private. Oke, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian dari Go Private. Go Private adalah suatu aksi korporasi ketika saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan untuk publik. Go Private merupakan kebalikan dari Go Public. Pada tindakan Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan Go Private, perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Go Private dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya, perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar, atau perusahaan swasta mengakuisisinya dan membeli sebagian besar saham, atau karena reverse stock split. Alasan suatu perusahaan Go Public melakukan Go Private adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagian perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi pasar modal, kesibukan melayani analis surat berharga, kemudian keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Dasar-dasar hukum Go Private. Peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Go Private adalah terdiri dari 3 landasan hukum dan peraturan khusus untuk prosedur Go Private. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian yang kedua, Peraturan Bapepam, peraturan mengenal benturan kepentingan dan mengenai penawaran tender. Aturan tersebut merupakan peraturan Bapepam dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian yang ketiga, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia, tindakan Go Private pertama kali dilakukan pada tahun 1996. Aksi pertama kali Go Private di Indonesia dipelopori oleh PT Praxair Indonesia Tbk, kemudian diikuti oleh PT Pfizer Indonesia Tbk pada tahun 2002. Dan kemudian diikuti beberapa PT yang lainnya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Untuk pemateri yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Salam. Saya Erisa Rizky Rimawati, nomor induk mahasiswa 2019-008-115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mutiara. Mengapa perusahaan memilih untuk Go Private? Yang pertama, karena perusahaan merasa lebih diuntungkan apabila memilih Go Private. Kedua, untuk menjadikan perusahaan yang publik membutuhkan biaya yang besar, karena adanya kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan kuartal dan tahunan. Tiga, kondisi kinerja dan keuangan perusahaan tersebut sudah sangat baik, sehingga tidak lagi membutuhkan dana atau biaya lain dari masyarakat. 4. Sebaliknya, jika kondisi kinerja dan keuangan perusahaan tersebut semakin menurun, maka tidak ada prospek untuk perusahaan tersebut terdaftar di BFI. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan tertentu antara pemegang saham mayoritas dengan investor baru yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk Go Private. Apa manfaat dari perusahaan apabila memilih untuk Go Private? Manfaat dari perusahaan apabila menerapkan Go Private yaitu: yang pertama, perusahaan tidak harus melakukan tindakan yang didasari perubahan harga saham. Kedua, perusahaan dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi. Jika perusahaan publik melakukan tindakan yang beresiko tinggi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi dari BFI. Ketiga, perusahaan dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif, sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah. Tidak harus menyiapkan laporan dan surat yang diwajibkan oleh OJK, serta tidak ada kewajiban disclosure atau pengungkapan laporan keuangan.
Dan yang terakhir, perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk pembayaran dividen demi perkembangan permodalan jangka panjang maupun investasi modal yang spekulatif. Selanjutnya, proses dari go private. Yang pertama, harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham oleh pemegang saham independen. Kedua, jika sudah memperoleh persetujuan, maka melakukan tawaran tender. Dan yang terakhir, melakukan pasca penawaran tender. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Mbak Evi. Saya Eviana Magisudi, NIM 2019-008113. Saya akan menjelaskan slide yang berikutnya, yaitu tentang konsekuensi dari go private. Go private adalah ketika saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan untuk publik. Itu kebalikan go publik, di mana perusahaan mencatat sahamnya di bursa efek untuk diperdagangkan oleh publik. Dan berikut konsekuensi bagi investor. Berbagai kepemilikan saham dengan perusahaan lain, sehingga persentase kepemilikan perusahaan akan berkurang. Yang berikut konsekuensi bagi efek. Dengan perusahaan status emiten menjadi perusahaan tertutup, tertentu akan menimbulkan konsekuensi tertentu pula, baik bagi emiten terhadap investor maupun terhadap efek. Sekian telah menyaksikan video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.